Jika kalian sedang mencari mobil yang tampangnya rupawan, kenyamanan kabin yang baik, dan kemewahannya yang cukup oke, kalian harus banget tonton video ini sampai habis. Karena di video kali ini, saya akan membahas sebuah mobil yang masih cukup mewah dan pastinya masih layak banget untuk kalian miliki di tahun 2020 ini. Selamat datang di channel Pricebook Otomotif dan kita bahas bareng Toyota Harrier tahun 2010. Sedikit sejarah mengenai Toyota Harrier ini. Mobil ini sudah hadir di Indonesia sejak tahun 2003. Namun tidak dimasukkan secara resmi melalui PT Toyota Astra Motor Indonesia atau PT TAM, melainkan dimasukkan secara resmi oleh beberapa importir umum karena pada saat itu Toyota tidak memiliki mobil SUV yang lebih ringkas daripada Toyota Land Cruiser. Makanya para importir umum itu melihat kesempatan itu dan akhirnya Toyota Harrier ini populer di Indonesia hingga saat ini. Dan mobil yang di samping gue adalah Toyota Harrier tahun 2010 yang merupakan generasi kedua yang diproduksi di Jepang sana dari tahun 2003 hingga tahun 2013. Walaupun mobil ini tahun 2010, tapi bisa kalian lihat sendiri bahwa tampilannya secara eksterior masih sangat modern untuk tahun 2020 ini. Di depan sini kita lihat grillnya sudah menggunakan grill model garis-garis yang juga dipadu dengan aksen chrome. Nah yang menarik, walaupun ini mobil Toyota, tapi emblem yang di tengah sini tidak lagi berlambangkan Toyota, melainkan gambar burung yang dimana burung ini adalah sebagai logo dari Toyota Harrier ini. Mobil ini secara basic adalah mobil yang sama dengan Lexus RX, di mana Lexus RX merupakan versi yang lebih mewahnya dibanding Toyota Harrier ini. Nah, di bagian depan kita bisa lihat lampunya sudah menggunakan mika berwarna bening ini dan sudah menggunakan lampu proyektor. Walaupun lampunya belum LED, melainkan masih bohlam xenon. Lalu, kita turun ke bawah. Di bawah juga khas mobil tahun 2000-an awal. Di bawah sini masih ada fog lamp yang cukup lebar. Dan fog lampnya juga masih menggunakan lampu halogen kuning. Lalu di bagian kap mesinnya, karena ini mobil yang masuk dalam kelas medium SUV, jadi tampilan depannya juga cukup besar. Di mana mobil ini sekarang kelasnya itu setara dengan Honda CR-V. Tapi ini lebih mewahnya lagi. Sekarang kita intip bagian mesinnya. Yes, ini dia mesin dari Toyota Harrier. Toyota Harrier masuk di Indonesia sebenarnya ada dua tipe, yaitu tipe 2.4 alias 2400 cc dan tipe 3000 cc. Dan kebetulan mobil review kita kali ini adalah tipe yang cukup populer di Indonesia, yaitu tipe 2.4. Mesinnya berisi 2400 cc 4 silinder DOHC. Mesin berukuran 2400 cc ini mampu menghasilkan tenaga 162 daya kuda dan torsi 221 Nm. Dan untuk ukuran tahun 2010, mesin ini cukup bertenaga dan juga dikenal juga cukup boros. Dari riset yang gue baca, konsumsi bahan bakarnya Toyota Harrier ini tipe 2400 cc sekitar 1:8 alias 1 liter untuk 8 kilo untuk dalam kota dan 1 liter untuk 10 kilo untuk luar kota. Lalu mesin ini menyalurkan tenaganya ke transmisi otomatis ke dua roda depan. Jadi skemanya adalah front wheel drive. Dan sudah ada hidroliknya, namanya mobil premium. Oke. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Di bagian sampingnya, desainnya masih cukup profesional sebagai desain mobil SUV. Tapi yang unik, pada tahun 2000-an awal SUV itu nggak memakai wheel arch molding alias over fender, yang sekarang banyak digunakan oleh para pabrikan biar mengesankan kesan macho pada mobilnya. Lalu untuk urusan ground clearance, namanya mobil ini mobil SUV, ground clearance-nya juga cukup tinggi, yaitu sekitar 185 mm. Dan untuk bagian rodanya, jika kalian lihat nih, rodanya masih tampak cukup keren ya menurut gue pribadi, karena velgnya nggak two-tone, melainkan clearnya diberikan clear warna gunmetal gini, ukuran 18 inci yang dibalut ban ukuran 235/55.
Dan kebetulan bannya sudah diganti menggunakan Michelin Pilot Sport. Sebenarnya juga ini ukuran standar dari mobil ini. Lalu untuk urusan pengereman, di depan belakang sudah menggunakan cakram yang juga sudah lengkap dengan fitur keamanan yaitu ABS, EBD, dan brake assist. Jadi walaupun tahun 2010 mobil ini tentunya cukup aman untuk kalian kendarai. Dan yang unik di atas sini kita bisa lihat ada satu buah lampu sen yang biasanya di mobil modern itu diletakkan di bagian spionnya, tapi ini masih diletakkan di bagian fender depannya. Oke? Dan kita minta maaf kalau ada suara-suara berisik karena memang kita syuting di area yang terbuka dan kebetulan di depan adalah Jalan Raya Kelapa Gading. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Di bagian belakangnya, Toyota Harrier ini adalah bagian yang paling seksi menurut gue pribadi nih. Karena di bagian belakang nih, lampu belakangnya sudah menggunakan mika bening yang tentunya lampunya masih halogen biasa. Tapi cukup oke lah untuk desain tahun 2010-an. Dan yang unik, di depan tadi kalau lihat logonya ada logo burung, tapi di belakang sini logonya logo Toyota tetap. Jika kalian pengen beli mobil ini, mungkin gue saranin untuk ganti logonya jadi logo Lexus biar tampil lebih premium. Lalu di belakang sini sebenarnya belum ada kamera mundur, tapi di mobil review kami kali ini kamera mundurnya sudah diberikan opsional nih. Dan di atas sini kita bisa lihat ada wiper dan juga kacanya sudah ada defoggernya, dan di atas sini ada spoiler yang juga terdapat high mount stop lampnya. Jadi cukup oke lah desain belakangnya. Lalu yang menarik lagi di bagian belakang sini, mekanisme bukaan pintu bagasinya. Kalau kalian tekan tuas di bagian sini, bagasinya akan terbuka secara manual. Tapi kalau kalian tekan tombol di kuncinya, bagasi ini akan terbuka secara otomatis. Dan ini merupakan fitur yang cukup hebat untuk tahun 2010. Mantap. Dan kalau kita ngomongin bagian bagasi, kapasitas bagasinya cukup besar. Lalu di atas sini juga terdapat sebuah tempat untuk menaruh tirai supaya barang Anda tidak terlihat dari bagian luar. Dan untuk melipat kursi baris keduanya, di bagian belakang sini nggak ada tombol karena kita harus ke bagian depan untuk mendorong kursinya hingga akhirnya dia rata lantai. Sepertinya itu aja bagian bagasi dari Toyota Harrier ini. Sekarang gue pengen masuk ke dalam buat ngejelasin bagian interiornya. Oke. Dan ini adalah posisi duduk baris kedua dari Toyota Harrier ini. Dan jika dilihat, ruang legroomnya dan headroomnya masih sangat cukup banget di dalam baris kedua Toyota Harrier ini. Lalu yang menarik lagi, di bagian belakang sini juga terdapat armrest yang kesannya cukup premium nih karena ada material kayunya di bagian cup holdernya. Wah. Lalu di bagian depan ada cup holder, di bagian belakang ada satu tempat penyimpanan lagi tertutup yang mungkin Anda bisa taruh gadget Anda dalam sini. Lalu di bagian belakang sini ada juga dua buah blower AC kiri kanan yang kontrol suhunya masih dilakukan di bagian depan. Dan yang unik adalah pada bagian door trimnya nih, dimana ada satu buah tempat penyimpanan kecil yang mungkin dulu digunakan untuk asbak nih. Rasanya masih cukup premium lah di belakang sini. Apalagi ditambah adanya panoramic sunroof yang terasa cukup luas di bagian dalam kabin sini. Sekarang kita bahas bagian depannya. Oke. Dan di bagian dalam Toyota Harrier ini pertama kali kita masukkan dulu kuncinya nih, karena untuk tahun 2010 ini merupakan salah satu fitur yang cukup mewah, yaitu easy access, dimana ketika kita masukin kunci, setir akan otomatis turun. Kalau kita bahas mengenai posisi duduknya, mobil ini memberikan posisi duduk yang cukup tinggi ternyata. Anda seperti layaknya menaiki sebuah SUV yang ukurannya lebih besar daripada mobil ini. Dia tuh walaupun seset paling rendah nih, tapi emang cukup tinggi posisi duduknya. Lalu untuk setirnya, dia sudah bisa diatur teleskopik dan tilt secara
elektronik. Wah, jadi memang sangat mencirikan sebagai mobil mewah pada zamannya. Lalu setirnya juga sudah dibalut dengan kulit dan ornamen kayu di atas dan di samping setir sini. Di bagian kiri sini terdapat audio steering switch yang dimana fungsinya untuk mengatur fitur entertainment yang ada dalam mobil ini. Dan di kanan ternyata belum ada fitur cruise control. Lalu kalau kita bahas bagian instrumen cluster, instrumen clusternya walaupun masih full analog. Kalau kita bahas lagi ke bagian tengah, MID-nya belum ada di bagian instrumen clusternya, melainkan ada di bagian tengah sini, dimana MID-nya bisa menampilkan informasi berupa konsumsi bahan bakar rata-rata, konsumsi bahan bakar real time, sisa bensin, dan waktu, lalu ada rata-rata kecepatan. Dan untuk pengaturan AC-nya, mobil ini sudah menggunakan pengaturan AC dual zone climate control di kiri kanannya. Dan itu adalah salah satu fitur yang cukup mewah pada zamannya. Lalu untuk pengontrolan transmisinya diletakkan di tengah sini, seperti layaknya Honda CR-V ya. Di sini yang unik adalah karena mobil ini mobil CBU alias mobil import, jadi ada juga disediakan fitur pemanas kursi di bagian kiri dan bagian kanannya. Walaupun rasanya fitur ini tidak cocok digunakan di iklim di Indonesia. Dan untuk kualitas material dashboard tentunya sudah soft touch semua. Bagian depan sini, di bagian kiri kanan sini soft touch, dan juga sudah dikelilingi dengan ornamen-ornamen kayu yang menambah kesan premium pada mobil ini. Lalu untuk fitur entertainmentnya, kebetulan mobil ini sudah diganti head unitnya menggunakan head unit aftermarket keluaran merek Pioneer. Dan kita ke belakang lagi, kita bahas beberapa kompartemen yang ada pada mobil ini, yaitu pada bagian tengah sini terdapat 2 buah cup holder, lalu di tengah sini juga ada 1 buah kompartemen tertutup yang bisa dibuka. Dan untuk menambah kenyamanan Anda berkendara, di sini juga disediakan armrest. Jadi sangat santai banget nih nyetir Toyota Harrier ini. Kalau kita lihat ke atas, di atas sini lampunya tentunya masih lampu kuning alias halogen, dan ada mekanisme bukaan untuk panoramic sunroofnya yang cukup besar ini. Jadi lumayan cukup lengkap untuk mobil tahun 2010. Dan rasanya kira-kira itu aja yang ditawarkan di bagian dalam, bagian kabin dari Toyota Harrier ini. Sekarang gue pengen lanjut untuk merasakan sedikit sensasi berkendara dari Toyota Harrier ini. Let's go! Hal pertama yang langsung terasa ketika menaiki Toyota Harrier ini adalah seperti yang gue udah bilang tadi, bahwa posisi duduknya sangat tinggi nih. Jadi kalian sangat bisa melihat moncong mobil maupun melihat sekeliling mobil. Apalagi yang unik, di bagian depan tersedia juga 1 buah spion kecil yang fungsinya untuk melihat bagian fender depan sebelah kiri. Dan rasanya bantingan suspensinya itu sangat lembut. Lalu untuk respon setirnya terasa cukup berat walaupun sudah menggunakan electronic power steering, tapi rasanya pas gitu. Betul, jadi kalian masih bisa merasakan feedback dari jalan di setir mobil ini. Ya, walaupun gue mencoba mobil ini di area yang cukup terbatas, jadi nggak bisa merasakan tenaga mesinnya secara menyeluruh. Tapi kalau kita tes aja nih, oh, rasanya masih cukup laju lah untuk ukuran mesin 2400 cc nya. Yes, enak nih mesinnya ternyata. Oh iya, sekedar informasi bahwa mobil ini sudah mencatatkan odometer sekitar 81 ribuan. Nah, oke. Dan rasanya, walaupun mencoba sekilas mengenai mobil ini, rasanya tuh masih fun banget, masih nyaman banget untuk dikendarai Toyota Harrier ini. Bantingan suspensinya cukup lembut, suara redaman kabin dari bagian depan, bagian mesin, bagian roda pun sangat minim terdengar di dalam kabin Harrier ini.
Sekarang kita balik lagi ke depan untuk gua kasih tahu berapa harga yang harus kalian tebus untuk membawa pulang Toyota Harrier ini. Dan itu dia tadi review gue mengenai Toyota Harrier tahun 2010. Overall mobil ini masih memberikan kenyamanan yang cukup baik, interior kabinnya cukup mewah, dan juga tenaga mesin yang cukup bertenaga. Jadi cocok banget untuk kalian yang pengen upgrade atau merasakan sebuah mobil premium asal Jepang ini. Dan untuk membawa pulang Toyota Harrier tahun 2010 ini, kalian bisa sambangin showroom Tony Mobil yang terletak di Bursa Mobil 1 Kelapa Gading. Yang nanti alamat serta nomor telepon lengkapnya gue sertain di kolom deskripsi di bawah. Dan untuk maharnya, mobil ini dibanderol dengan harga 188 juta rupiah. Dan untuk harga pajaknya, per tahun mobil ini mencatatkan pajak sekitar 6 jutaan rupiah. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Toyota Harrier ini cocok digunakan sebagai mobil daily car kalian? Atau kalian punya pendapat lain mengenai mobil ini? Coba sampaikan di kolom komentar di bawah. Habis komen, jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channel Facebook Otomotif. Gue Rangga pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya.